Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julfa, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 dan sekarang dikenal menjadi COVID-19. COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Bagaimana cara mencegah virus COVID-19? Kita bisa menghindari virus ini dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada 5 langkah mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dalam beberapa kali sehari. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan juga kuku. Setelah itu, keringkan tangan dengan menggunakan tisu, handuk bersih, maupun mesin pengering tangan. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, setelah buang sampah, dan juga setelah batuk ataupun setelah bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Berbagai organisasi di dunia merekomendasikan masker sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Masker menciptakan penghalang fisik yang menangkap tetesan droplet dan mencegahnya menyebar sejauh mungkin ke udara. Bagaimana cara memakai masker yang benar? Cara memakai masker yang benar adalah dengan menggunakannya hingga menutup hidung dan mulut secara menyeluruh. Selain itu, pastikan untuk memakai masker dengan ukuran yang pas. Jangan pegang bagian depan masker. Virus dapat menempel di bagian depan masker. Jika kita memegang bagian luar masker, tangan kita bisa terkontaminasi oleh virus corona. Jika ingin melepas masker, maka pastikan kita memegang tali masker. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi seperti infeksi virus corona. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Terkait jarak, idealnya interaksi yang dilakukan masyarakat dapat berjarak paling tidak 2 meter. Jarak 2 meter dirasa aman untuk menghindari droplet yang dapat terpercik maksimum kurang dari 2 meter. Jika bertemu orang lain secara langsung, misalnya di pertemuan kecil, di halaman, atau di jalan masuk di luar ruangan, dengan sekelompok kecil teman atau anggota keluarga, maka jaga jaraklah setidaknya 1 meter, apalagi dengan orang yang tidak serumah.
Langkah keempat yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 adalah hindari kerumunan. Karena dalam kerumunan tersebut kita tidak tahu siapa yang tertular COVID-19, apalagi orang yang tidak memiliki gejala. Dengan menghindari kerumunan, kita bisa melindungi orang-orang rentan seperti lansia dan juga orang yang memiliki penyakit kronis. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin sering kita bertemu orang lain di luar rumah, maka kemungkinan tertular virus corona juga akan semakin tinggi. Langkah yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Menjaga jarak memang menghindarkan kita dari infeksi virus corona yang ada dalam droplet air liur. Namun, hal itu tidak cukup untuk menghindarkan kita dari virus corona yang menyebar melalui aerosol atau partikel kecil di udara. Untuk meminimalisir risiko terinfeksi COVID-19, kita perlu membatasi waktu kunjungan dengan orang lain di dalam ataupun di luar ruangan. Jadi, ketika kita banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka akan semakin tinggi risiko kita terpapar virus corona. Selain itu, kita bisa mencegah COVID dengan cara vaksinasi. Apa itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit tertentu. Pemberian vaksin merupakan solusi yang paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Jadi, vaksin itu mengandung virus yang sudah dimatikan. Dan tujuan vaksin yaitu untuk memberikan kekebalan tubuh yang kuat dan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi, jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Apabila tidak melakukan vaksinasi, maka kita tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Namun, sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Apa saja manfaat vaksin? Vaksin memiliki manfaat yang pertama yaitu menurunkan angka kesakitan dan juga kematian akibat COVID-19. Yang kedua adalah mendorong terbentuknya herd immunity. Yang ketiga adalah meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Dan yang keempat adalah melindungi generasi selanjutnya. Dari fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa vaksin memiliki banyak manfaat. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Itu yang telah saya sebutkan tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.